mahasiswa 2174 2010 15 dari kelas A121 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. MK Hukum Tata Negara, dosen pengampu Dr. Hans Manoya SHMH. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama ada sistem pemerintahan negara Indonesia. Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi sebelum diberlakunya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang 1945. Hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan di Indonesia masih berdasarkan pada Undang-Undang 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004. Setelah dilakukannya pemilu 2004, pokok-pokok sistem pemerintah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Untuk masa jabatan 2004 hingga 2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dan satu pasangan. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas 2 bagian, bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPR. Para anggota Dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keenam, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah. Selanjutnya ada sistem penyelenggaraan kekuasaan negara Indonesia. Yang pertama ada prinsip negara hukum, yaitu perubahan Undang-Undang 1945 mempertegas prinsip negara hukum dan mencantumkannya pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua ada sistem konstitusional berdasarkan check and balance. Perubahan Undang-Undang 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap negara atau lembaga. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem check and balance, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar. Tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang terendah. Semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing. Berikutnya ada praktik lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia. Yang pertama ada pemerintahan pusat dan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom disebutkan bahwa pemerintah pusat ialah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Kedua, peraturan perundang-undangan itu juga menyebutkan tentang wewenang pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Selanjutnya ada pemerintah daerah dan kewenangannya. Pada masa Orde Baru, penyelenggaraan sistem pemerintah daerah menggunakan model sentralisasi. Namun, pada era reformasi, penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan model otonomi. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini menghapus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 yang sentralistis. Jadi kesimpulannya, dalam sistem penyelenggaraan negara ada yang disebut dengan aparatur negara atau aparatur negara adalah lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945 dan perubahannya. Lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat atau nasional dipegang oleh presiden dan wakil presiden selaku badan eksekutif, MPR, DPR, dan DPD selaku badan legislatif, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan
wali kota dan wakil wali kota. Selaku badan eksekutif, DPRD Kabupaten Kota selaku badan